Pernah nggak kalian melihat ada perusahaan taksi armadanya pakai mobil LCGC? Atau pernahkah kalian lihat mobil LCGC dipakai jadi kendaraan dinas plat merah? Seharusnya nggak pernah kalian lihat, karena memang dilarang. Sekarang, seberapa sering kalian lihat mobil LCGC isi bensin bersubsidi? Jawabannya pasti sering banget. Padahal kalau lihat aturannya, ini juga dilarang. Ada dua hal yang cukup problematik karena pada satu sisi dampaknya besar banget terhadap beban keuangan negara, dan di sisi lain berat untuk dihentikan karena inkonsistensi regulasi. Agya, Ayla, Kalya, Sigra, Brio Satya, Karimun Wagon R, Datsun Go dan Panca adalah bagian dari kelompok LCGC. Sekilas saja kita bahas apa sih LCGC. Sesuai namanya, LCGC yang kepanjangannya Low Cost Green Car adalah mobil biaya rendah yang ramah lingkungan. Ada juga yang menyebut mobil murah dan ramah lingkungan. Secara formal, pemerintah menyebut dengan kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau, disingkat KBH2. Istilah ini tertulis di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum lahirnya LCGC di Indonesia. Menurut aturan tersebut, alasan atau dasar pertimbangan pembuatan LCGC sebenarnya terdengar mulia. Pertama, supaya terjadi skala ekonomis dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor roda 4 alias mobil. Kedua, kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap kendaraan bermotor yang hemat energi tapi harganya terjangkau. Untuk mencapai dua pertimbangan itu, maka ditetapkan ketentuan bahwa LCGC itu kapasitas mesinnya mulai 980 cc sampai 1200 cc, paling sedikit 20 km per liter. Harga jual setinggi-tingginya 95 juta rupiah berdasarkan lokasi kantor pusat agen pemegang merek. Harga ini adalah harga penyerahan ke konsumen sebelum pajak daerah, bea balik nama atau BBN, dan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pemerintah membolehkan ada tambahan harga kalau mobilnya menggunakan transmisi otomatis atau matic. Ada tambahan lagi misal ditambah teknologi pengaman penumpang misalnya airbag. Penambahan harga maksimal 10% sampai 15%. BBM harus minimal RON 92 atau kalau di Pertamina disebut Pertamax. Supaya yang dimaksud mobil harga murah itu tercapai, di peraturan ini pemerintah kasih subsidi, bebas tarif PPNBM untuk LCGC. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ini digratiskan. Intinya LCGC ini jadi segmen baru di industri otomotif nasional. LCGC jadi segmen paling bawah supaya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama keluarga yang mulai membutuhkan kendaraan lebih dari 2 penumpang. Masyarakat yang mungkin sebelumnya sudah cukup dengan naik sepeda motor, sekarang mulai butuh mobil. Dari niatan ini jelas LCGC berarti ditujukan untuk kepemilikan pribadi. Artinya bukan untuk kepentingan bisnis, terutama bisnis transportasi seperti taksi. Selain dimensi bodinya yang kecil, kapasitas mesinnya yang kecil juga dinilai tidak tepat kalau dijadikan transportasi umum atau transportasi berbasis sewa seperti taksi yang operasionalnya tinggi. Dari situasi ini maka Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah provinsi seperti DKI Jakarta sempat melarang LCGC untuk taksi dengan cara LCGC tidak bisa uji kir. Dan uji kir adalah syarat kelayakan sebuah transportasi umum dan transportasi niaga. Transportasi umum wajib plat kuning dan untuk dapat plat kuning wajib uji kir. Uji kir harus dilakukan berkala, termasuk untuk kendaraan niaga seperti pickup dan truk. Di peraturan Kementerian Perhubungan, mobil yang boleh uji kir adalah dengan kapasitas mesin mulai 1300 cc, sedangkan LCGC maksimalnya dia itu 1200 cc. Berarti LCGC tidak bisa mendapatkan plat kuning seperti taksi. Berdasarkan berbagai pertimbangan itu juga berarti LCGC tidak boleh untuk kendaraan dinas pemerintah. LCGC nggak akan pernah pakai plat merah. Kenapa? Karena rawan penyalahgunaan insentif pemerintah, insentif fiskal. Sebab pemerintah memberikan subsidi dengan menggratiskan biaya PPNBM untuk LCGC. Jadi subsidi ini tidak ditunjukkan buat usaha transportasi, apalagi lingkungan pemerintah sendiri. Makanya sekali lagi, LCGC tidak bisa dibeli perusahaan transportasi semacam taksi dan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga negara lainnya.
Karena subsidinya ditujukan kepada masyarakat dengan level ekonomi tertentu supaya mampu beli mobil. By the way, kebijakan PPNBM 0% buat LCGC sudah tidak berlaku lagi. Sudah ada angkanya, yaitu 3% dari harga kendaraan. Angka tersebut sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah. Payung hukum ini telah diundangkan per 31 Desember 2021. Balik ke pertanyaan awal, faktanya banyak kan mobil LCGC isi bensin bersubsidi, isi Pertalite. Di payung hukum yang sudah kita bahas di awal, sudah tegas disebut LCGC minimal pakai RON 92. Di Pertamina, RON 92 atau kita kenal Pertamax itu tidak bersubsidi. Coba lihat di tutup tangki bensin mobil LCGC, pasti ada tulisan soal minimal RON 92 ini. Ada dua alasan LCGC dilarang pakai BBM bersubsidi yang RON-nya di bawah 92. Pertama, alasan fiskal. Waktu kebijakan LCGC diterbitkan, dari sektor keuangan menyetujui kasih insentif, terutama PPNBM 0% itu. Syaratnya tidak membebani dari aspek lain, yaitu tidak menggunakan BBM bersubsidi. Jadi, waktu itu memang pemerintah lagi khawatir banget dengan kondisi neraca berjalan negara, terutama karena konsumsi BBM bersubsidi yang besar banget dan berpotensi terus meningkat. Situasi ini memang bahaya untuk perekonomian, apalagi bahkan sebagian besar beli dari negara lain. Impor dalam jumlah besar, sudah tertekan impor, ada subsidi pula. Dan sampai sekarang, Indonesia belum sanggup mengatasi dua persoalan ini, impor BBM dan subsidi BBM. Kedua, karena teknologi dan nama LCGC yang mengandung makna ramah lingkungan. Semakin tinggi kadar oktan bensin, sejatinya lebih ramah lingkungan. Asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran lebih baik dibandingkan oktan rendah. Atas dasar itu juga, maka mesin LCGC didesain untuk mengonsumsi BBM dengan RON minimal 92. Sekarang yang terjadi cukup problematik. Soal LCGC dilarang jadi taksi, faktanya justru terjadi. Terutama karena mulai sekitar tahun 2015, taksi online mulai dianggap solusi. Semakin berkembang dan penggunanya juga semakin banyak. Sejalan sama semakin banyak juga masyarakat yang ambil profesi jadi driver taksi aplikasi. Entah sebagai penghasilan utama maupun solusi sementara atau kerjaan sampingan. Banyak di antara mereka, para driver taksi online, kendaraannya adalah LCGC. Ya mau gimana lagi? Toh aturan tentang taksi online yang berbasis aplikasi itu juga sudah difasilitasi sama pemerintah. Soal LCGC nggak boleh BBM bersubsidi sama juga. Memaksakan untuk tetap dilarang hanya akan membenturkan masyarakat antara pengguna LCGC dan dengan petugas SPBU. Lagi pula negara melalui Pertamina sudah membolehkan LCGC boleh BBM bersubsidi karena ada mekanisme barcode. Nggak peduli lagi jenis dan segmen mobilnya apa. Solusi satu-satunya untuk membuat perekonomian negara lebih baik memang hapus BBM bersubsidi. Hapus total. Tapi ini bukan perkara mudah. Seolah sudah jadi PR turun-temurun, setiap presiden baru akan menghadapi tantangan satu ini. Mungkin akan lebih mudah BBM bersubsidi dihapus jika perekonomian masyarakat sudah jauh lebih baik. Jadi sebelum berharap perekonomian negara membaik dengan cabut subsidi, maka perbaiki dulu perekonomian masyarakatnya. Ini harapan kita bersama. Semoga ya.